Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Ini adalah video kedua. Bahasan kita adalah tentang membahas soal terkait dengan video pertama kita berkaitan dengan materi eksponen. Ini adalah matematika di kelas 10 ya, kurikulum pendidikan. Ini adalah video kedua. Pastikan kalian nonton sampai dengan selesai. Kalau belum nonton video yang pertama, pastikan kalian nonton dulu ya video yang pertamanya supaya kalian lebih memahami pembahasan soal kali ini. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3. Ini pertanyaannya diminta untuk menyederhanakan biasanya. Kita akan sederhanakan. Oke, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ingat ya, sifatnya itu kalau pembagian ini angkanya sejenis maka pangkatnya kita kurangi. Maka kita akan buat bisa begini. 2 pangkat 4 ya, kurangi dengan 3 langsung ya, 4 kurang 3. Kemudian 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Maksudnya pangkatnya yang dikurangi ya, 6 kurang 2. Nah, pangkat luarnya nanti aja kita kerjakan. Ini kita selesaikan yang di dalam. 2 pangkat 4 kurang 3, berarti 2 pangkat. Kemudian 3 pangkat 6 kurang 2, 3 pangkat 4. Kemudian setelah kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, ingat ya, sifat yang kalau ada 2 bilangan dikalikan kemudian punya pangkat di luar, maka pangkat ini milik bersama. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 1. Ingat ya, kalau pangkat ini ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, gitu. Dan ini juga sama, 3 pangkat 4 kurang 4 kali 3. Nanti kita dapat 1 kali 3, 3 berarti 2 pangkat 3, kemudian 4 kali 3, 12. Berarti 3 pangkat 12. Ini adalah bentuk sederhana dari soal. Seperti itu. Oke, soal pertama. Kita lanjut. Soal yang kedua. 3U pangkat 3 pi pangkat 5 dikalikan dengan 9U pangkat 4. Ingat ya, yang bisa dioperasikan atau disederhanakan adalah yang sejenis. Ini angka dengan angka 3 dengan 9 ya. 3 dikali dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ini kan 3 pangkat 1 sebenarnya kan. Ini 3 pangkat 2. Kemudian U pangkat 3 dengan U pangkat 4 itu kita bisa kita sederhanakan. U pangkat 3 tambah 4. Kemudian Pi pangkat, ini kan 5 ya. Ini pangkat 1. Berarti 5 tambah 1. Perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat 1 tambah 2. Kemudian U pangkat, ini jadi pangkat 7. Pi pangkat 6. Ini 3 pangkat 3. U pangkat 7, Pi pangkat 6. Oke, selesai sampai di situ. Bisa juga ini dihasilkan jadi hasil akhirnya ya, 3 pangkat 3 kan 27. Bisa buat seperti ini ataupun bisa dibuat jadi 27. Itu soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini sama ya seperti soal yang pertama tadi. Kalau ada bentuk yang di dalam kurung seperti ini, maka kita selesaikan dulu saja yang di dalam kurung. Baru nanti akan kita operasikan dengan pangkat terluar. Oke, ini 5 nggak ada temannya atasnya ya, berarti biarkan 5 sendirian. Yang N dengan N, yang R dengan N. Jadi nanti kita punya, kalau pembagian pangkatnya dikurangi, berarti N pangkat min 1 kita kurangi dengan yang bawah pangkatnya min 6 kan, berarti dikurangi min 6. Kemudian yang R, ini 4, dikurangi dengan min 4. Dibagi dengan 5. Kemudian pangkat 2. Di sini min 1 dikurangi min 6. Min 1, min dengan min jadi plus. Ini R pangkat 4, min 4 berarti pangkat 4 plus 4 gitu ya. Dibagi 5, pangkat terluarnya adalah pangkat 2. Maka kita punya nanti di sini N pangkat min 1 tambah 6 berarti N pangkat 5, R pangkat 8 dibagi 5. Pangkat 2. Nah, ini udah sederhana ya di dalamnya ya. Sekarang kita pangkatkan lagi dengan 2. Sifatnya ingat ya, kalau misalkan ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan lagi. Jadi, N pangkat 5 kali 2, R pangkat 8 kali 2, bagi 5 pangkat 2. Berarti jadinya N pangkat 10, R pangkat 16, 5 pangkat 2. Ya, selesai sampai di situ. Ini adalah bentuk sederhananya. Sekali lagi ya, kalau bentuk bilangan bisa dibuat pangkat seperti ini atau bisa dipangkatkan saja hasilnya jadi 25.
Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut. Soal nomor 4. Makin kompleks ya. Sekali lagi, cara menyelesaikannya adalah selesaikan saja dulu yang di dalam kurung kita sederhanakan. Oke. Min 5 dengan X yang di bawahnya, kalau nggak dituliskan pangkat artinya pangkat 1. Berarti X pangkat min 5. X pangkat min 5, bawahnya 1, berarti dikurang 1. Yang Y pangkat 4 dikurang bawahnya 3. Pangkat min 2. Yang sebelah sini pun sama. X pangkat 7, bawahnya min 4 ya, berarti dikurangi dengan min 4. Kemudian yang Y-nya, Y min 3 dikurangi bawahnya 6. Oke, pangkat min 5. X pangkat min 6, Y pangkat 1, pangkat min 2. X pangkat 7 dikurangi min 4, pangkat 11. Y pangkat min 3 min 6, berarti min 9, pangkat min 1. Oke. Min 6 dengan min 2, ingat ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Berarti min 6 dikali min 2. Kita pakaikan kurung ya karena perkalian. Y pangkat 1 dikali min 2. X pangkat 11 dikali min setengah. Kemudian Y pangkat min 9 dikali min 2. Min 6 dikali min 2 berarti plus 12. 1 dikali min 2 berarti min 2. X pangkat min 11 per 2 ya. 11 dikali min setengah. Kemudian Y pangkat min 9 kali min setengah berarti 9 per 2 positif. Oke, yang sejenis akan kita jumlahkan ya pangkatnya. Yang Y dengan Y, X dengan X. Ini jadinya X pangkat 12 ditambah min 11 per 2. Kemudian Y pangkat min 2 ditambah dengan yang 9 per 2. Oke, jadi yang ini ya. Yang ini dengan yang ini. Nah, Y dengan Y, X dengan X. Oke ya. Hasilnya adalah 12 ditambah min 11 per 2. Caranya 2 dikalikan 12, berarti 24 ya. 24 dikurangin 11. Berarti 13 ya. 13 per 2. Y, min 2 ditambah 9 per 2. Caranya 2 dikali min 2 berarti minus 4 ya. Minus 4 ditambah 9. Berarti plus 5. Y pangkat 5 per 2. Selesai. Y pangkat 13 per 2. X pangkat 13 per 2, Y pangkatnya per 2. Atau boleh juga seperti ini nanti. Kalau mau disederhanakan lagi, barangkali soalnya PG, bisa jadi intinya ini kan sama-sama per 2 ya. Jadi kita buat minus 1 di dalam kurung. Atasnya kita ambil pangkat 13, yang ini pangkat 5. Maka pangkat terluarnya adalah per 2, berarti setengah. Gitu. Bisa pilihan ya, bisa yang ini, bisa juga. Tergantung nanti dia soal pilihan ganda atau bukan. Kalau misalkan X ya, sampai sini juga sudah benar. Tapi kalau misalkan PG, jawaban ini tidak ada, maka kita sederhanakan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama ya, ini lebih mudah. Artinya yang ini kita kerjakan dulu, kemudian di pangkatnya kita kalikan dengan 3 gitu ya. Artinya M pangkat 10 kali 3, kemudian N pangkat min 2 dikali 3. Yang ini M pangkat 5 dikali 3 ya, terus N min 5 dikali 3 dibagi M kali N. Ini berarti M pangkat 30, N pangkat min 6, M pangkat 15 dibagi 30 dengan 15, artinya M dengan M ya, bisa kita sederhanakan jadi M pangkat 30 tambah 15, kemudian min 6 dengan min 15, N pangkat min 6 ditambah min 15, kemudian bawahnya M kali N. Yang sebelah sini, 30 tambah 15 jadi 45 ya, M pangkat 45, ini N pangkat min 21. Kan min 6 ditambah min 15 ya, artinya
dia tandanya semakin ke kiri kan. Nah, bilangan 21 dibagi M kali. Nah, pembagian itu artinya pangkatnya kita kurangi. Berarti pangkat 45 dikurangin bawahnya 1 kan, berarti kurang 1. Dan N pangkat min 21 dikurangi 1. 45 kurang 1 adalah 44. Kemudian N pangkat min 22. Nah, karena diminta, mungkin nanti suatu saat diminta pangkatnya positif, maka yang N kita pindahkan ke bawah ya, berdasarkan sifatnya. Jadi hasilnya adalah M pangkat 44 dibagi dengan N pangkat 20. Nah, sampai sini juga masih bisa disederhanakan ya. Kalau misalkan mau dibuat lebih satu kesatuan, bisa buat begini dia. Yang atas ini pangkat 2, yang bawah pangkat 1. Di luarnya adalah pangkat 20. Kenapa 22? Karena 44 dibagi 2, 22. 22 dibagi 22 jadi 1. Oke, atau sebaliknya 44 dibagi 22 kan 2. 22 bagi 22 1. Makanya 21. Kebetulan 44 dan 22 ini FPB-nya 22 kan. Gitu. Oke. Jadinya M pangkat 2 dibagi N pangkat 22. Ya bebas, bisa ini, bisa juga ini. Karena kalau eksponen itu dia lebih ke kreativitas kita dalam menyederhanakan bentuk pangkat. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal yang sudah pernah diberi ketika di video pertama. Nah, diminta bentuk sederhana dari ini apa? Langkahnya sama seperti video yang seperti nomor-nomor yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung dulu, baru nanti kita mainkan pangkat terluar. Oke, kita lihat yang pasangan A dengan A, B dengan B, 2 tidak ada pasangan, yang berarti 2 sendirian aja. Kita taruh di bawah 2-nya. Kalau pembagian artinya pangkatnya dikurangi. Min 3 dikurang 2. Kemudian B pangkat min 3 dikurangi 1. Dikurangi min 1. Dikurangi min 1. Oke, pangkat terluarnya 2. A pangkat min 3 min 2 berarti A pangkat min 5. Kemudian B pangkat min 3 dikurangi min 1. Ini jadi plus kan? Nah, gitu. Berarti min 3 plus 1 minus 2 ya. Dibagi dengan 2. Lalu di sininya pangkat terluarnya 2. Nah, setelah bentuknya sederhana, maka pangkat terluarnya bisa kita kalikan dengan pangkat yang kita dapat. Jadinya A pangkat min 5 dikali 2, B pangkat min 2 dikali 2, bagi 2 pangkat 2. Min 5 kali 2 adalah min 10. Min 2 kali 2 adalah minus 4. Dibagi 2 pangkat 2, kita buat jadi 4 ya, karena di option ini dia rata-rata 4 jawabannya kan. Nah, sampai sini nggak ada jawabannya kan? Kenapa? Karena ini diminta sederhana. Kalau yang diminta yang sederhana, artinya pangkat negatif kita rubah jadi pangkat positif. Kalau pangkat negatif ada di atas, maka pindahkan saja ke bawah langsung. Artinya A pangkat 10 pindahin ke bawah. Jadinya A pangkat 10. B pangkat min 4, artinya pindahkan saja langsung ke bawah kan? Jadi B pangkat 4. Ini ya 1. Oke, kali ini ada jawabannya. 1/4 A pangkat 10 B pangkat 4. Berarti yang ada kan jawabannya ya? Gitu. Sekali lagi, eksponen itu adalah trik, banyak trik yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan pertemuan. Dan kreativitasnya harus juga ya. Lanjut soal yang terakhir, soal nomor 2. Nah, ini udah lumayan sederhana tampak soalnya, tapi sebenarnya butuh ketelitian dalam menyelesaikan. Hati-hati. Yang tadi kita kerjakan semuanya, operasi di sini bentuknya perkalian. Oke, kita lihat soal sebelumnya tadi. Ini bentuknya perkalian nih. Oke, ini perkalian. Hati-hati, kalau ini adalah penjumlahan. Pada video pertama, tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan gitu ya, sifat-sifatnya. Maka dari itu, ini harus kita sederhanakan satu-satu atas dan bawahnya. Kita gunakan sifat, kalau ada A pangkat min N, maka sederhananya adalah 1/A pangkatnya. Oke, maka bentuk ini kalau kita tuliskan lebih sederhana, jadi bentuknya seperti ini. Agak besar ya. Ini pangkat min 1. X pangkat min 1 itu jadi 1/X pangkat 1. Nah, pangkat 1 sebenarnya nggak usah ditulis, jadi nggak usah ditulis di sini ya. Ini ditambah dengan 1/Y, yang ini pun sama, 1/X dikurang 1/Y. Dari sini bisa kita gunakan trik kali silang ya, untuk setiap pembilang dan penyebutnya. Jadi ini dia. Jadi, ini kalikan sini, kemudian ini dikalikan. Kalikan sini, ini dikalikan. Oke? Jadinya nanti kita dapat Y kali 1 berarti Y, ditambah X kali 1 berarti X. Bawahnya kita kali X kali Y jadi X.
Yang bawahnya pun sama, Y dikurangi X dibagi X kali Y. Baru kita pangkatkan. Nah, ingat ya, pecahan dibagi dengan pecahan, maka bagian bawahnya bisa dihilangkan. Ini dengan ini habis. Oke? Sekarang kita dapat bentuk dari Y tambah X dibagi Y dikurangi X pangkat min 1. Nah, karena pangkat min 1, enak nih pangkat min 1 ya. Jadi cukup penyebut dengan pembilang kita tukar saja. Jadi hasil akhirnya adalah Y dikurangi X ditambah X. Selesai. Hasilnya ada Y kurangi X, Y ditambah X. Hasilnya ya. Oke, sampai di sini videonya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan selalu tanyakan di kolom komentar. Like jika suka, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan follow selalu di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.